Halo, selamat pagi semuanya. Nah, kembali lagi dengan saya Maria Genesia Misele dengan NIM 23759. Nah, di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Nah, kita menuju pada materinya. Teori hierarki kebutuhan yaitu yang pertama itu tentang kebutuhan fisiologis. Nah, ini mencakup kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup seperti makanan, air, tempat tinggal, dan tempat tidur kita sehari-hari. Nah, yang kedua itu kebutuhan keamanan adalah kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosional termasuk stabilitas finansial dan kesehatan. Nah, yang ketiga itu kebutuhan aktualisasi diri. Nah, dalam kebutuhan ini mencapai potensi penuh sebagai individu, yaitu meliputi kreativitas, pemecahan masalah, dan pemenuhan pribadi. Nah, yang keempat itu kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial ini adalah kebutuhan akan rasa cinta, rasa memiliki, dan hubungan sosial. Ini termasuk keluarga, persahabatan, dan hubungan intim. Nah, yang kita lihat, kita sebagai manusia itu sebagai makhluk sosial, yaitu kita harus membutuhkan sesama kita untuk berkembang secara mandiri. Nah, yang kelima itu kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan ini meliputi kebutuhan akan rasa hormat dari orang lain dan penghargaan terhadap diri sendiri. Nah, ini termasuk prestasi, status, dan pengakuan dari orang lain. Nah, yang berikut itu ada implikasi dari teori Maslow. Nah, dalam bidang pendidikan ini, guru dapat menggunakan teori Maslow untuk memahami motivasi siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang memenuhi kebutuhan dasar mereka sebelum berfokus pada pengembangan akademik dan kreatif. Nah, guru itu sebagai pembimbing dari para siswa. Jadi, sebelum dia menerapkan materi-materi yang dia mau berikan kepada para siswa, dia harus memahami dulu motivasi dari para siswa. Apakah para siswa itu bisa mengerti dengan materi yang ia berikan itu lewat cara belajar seperti apa. Nah, yang kedua itu di bagian manajemen. Nah, di tempat kerja, pemimpin dapat meningkatkan produktivitas dengan memastikan kebutuhan dasar karyawan terpenuhi dan memberikan peluang untuk pengembangan dan penghargaan. Nah, yang ketiga itu psikologi klinis. Itu mencakup terapis dapat menggunakan hierarki kebutuhan untuk memahami masalah klien dan merancang intervensi yang membantu memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, yang berikut itu dari teori Maslow ini ada beberapa kritik dan pengembangan lanjutan, yaitu yang pertama, kebudayaan dan individualisme. Nah, kritik ini menyebutkan bahwa teori ini sangat berpusat pada nilai-nilai barat dan individualistik, tidak memperhitungkan variasi budaya yang mungkin memiliki hierarki dan kebutuhan yang berbeda. Nah, pada tahap empiris ini ada beberapa peneliti mengkritik kekurangan bukti empiris yang mendukung urutan tetap kebutuhan Maslow. Nah, ini menunjukkan bahwa orang mungkin mengejar kebutuhan yang lebih tinggi meskipun kebutuhan dasar belum sepenuhnya terpenuhi. Nah, di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang teori Maslow, yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow. Nah, teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow telah memberikan